Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan media sosial dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, yaitu penyebaran informasi kesehatan dan digital health untuk bidan. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kali ini dengan maksud mencapai kompetensi pembelajaran yang diharapkan dari adik-adik dalam mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama adalah diharapkan adik-adik mampu mengidentifikasi sosial yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kemudian mampu mengidentifikasi media sosial yang digunakan dalam penyebaran informasi kesehatan, khususnya informasi kebidanan, pelayanan kebidanan, dan mampu menggunakan atau mengenai penggunaan media sosial yang baik dan benar. Ya, um, sesuai dengan topik hari ini, kita akan berbagi ya beberapa hal tentang profesi kebidanan. Kenapa? Karena dilihat dari ilustrasi ini, apa sih yang terbayang oleh adik-adik? Ya, nanti disampaikan saat sesi diskusi ya. Yang terbayang apakah rumah sakit yang tutup? Karena terlihat ruangan dengan tempat dua kali, tapi ada kemudian tidak ada batik, ada tulisan. Nah, tapi ada nggak sih yang terbesit di pikiran adik-adik bahwa justru yang tutup tidak hanya rumah sakitnya atau bukan rumah sakitnya, tapi profesi bidannya nih. Ya, Ibu cerita sedikit ya. Ibu lulus dari diploma 3 kebidanan itu di tahun 2010. Sekitar 10 tahun ya, 10 tahun yang lalu. Dan selama 10 tahun itu berkecimpung sebagai bidan, meskipun akhir-akhir ini ibu sudah mulai lebih concern di akademik, namun selama itu juga ibu bisa dibilang tahu betul ya, cukup tahu betul bagaimana perjuangan profesi kebidanan, bagaimana perjuangan seorang bidan yang ibu juga yakin sih sebetulnya adik-adik juga masing-masing ada yang punya cerita ya, beberapa atau bahkan mungkin semua punya cerita mengenai profesi kebidanan, entah itu melihat secara langsung, menemani atau mengantar anggota keluarganya ke bidan misalnya ya dengan rumahnya untuk diberi KB sama bidan misalnya, atau bahkan mungkin ada yang anggota keluarganya bidan yang secara langsung mendengarkan bagaimana keluh kesahnya bidan, bagaimana cerita-cerita yang unik ya, yang luar biasa ketika memberikan pelayanan kepada pasien atau klien ya. Nah, saat ini di era teknologi digital ini, bidan yang merupakan salah satu profesi yang tertua ya di dunia sampai dengan sekarang ini, masih ada masih punya tempat ya, masih punya tempat di hati masyarakat. Tapi, tahukah adik-adik bahwa di detik ini atau bahkan sudah di beberapa waktu yang lalu, profesi bidan di belahan dunia lain di sana itu sudah tergeser dari lapaknya. Nah, dari cerita tersebut ya, em, mengenai profesi bidan pasti kita, apalagi adik-adik ini yang sedang menuntut ilmu untuk menjadi seorang bidan, pasti tidak ingin profesi ini hilang ya, inginnya profesi ini tetap lestari. Ada cerita mengenai bagaimana bidan tergeser dari lapaknya itu dari salah seorang mungkin CEO atau salah satu em, pencetus salah satu startup, yaitu startup MUI. Itu juga beliau juga merupakan seorang bidan, sebagai salah satu yang memprakarsai startup kebidanan mendapatkan kesempatan yang dimotori oleh salah satu perusahaan besar yaitu Astra Indonesia, untuk dengan startup builder lainnya itu melakukan studi banding ke beberapa negara ya. Salah satunya adalah di Korea Selatan, di kantor pusat Samsung.
di sana beliau diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, termasuk juga startupnya. Kemudian diceritakanlah dengan bangganya memperkenalkan diri sebagai bidan. I am a midwife. Dengan perkenalan tersebut, justru orang-orang Korea Selatan sana agak mengerutkan dahinya. Apa itu midwife gitu ya? What is midwife? Gitu. Kemudian jelaskan midwife bla 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 gitu ya. Seorang bidan, seorang perempuan yang mengikuti pendidikan dan lain-lain gitu. Dan cukup mengejutkan bahwa respon mereka itu adalah oh ya mungkin dengan dengan nama yang berbeda. Di Indonesia namanya bidan, di Inggris atau di Amerika ya, dan negara-negara Eropa mungkin namanya adalah midwife ya. Di Korea Selatan tentu dengan bahasa mereka berbeda lagi, makanya satu mereka bingung apa itu midwife, dan kedua memang ini yang cukup mengejutkan adalah bidan itu dulu ada di sini. Nah, dari namanya sudah dari penjelasannya aja udah dulu gitu ya. Dan sudah hilang 30 tahun yang lalu. Ya, untuk seorang bidan yang masih berprofesi sebagai bidan ya hingga detik ini itu merupakan sesuatu yang cukup mengejutkan gitu ya. 30 tahun yang lalu mereka punya bidan dan sekarang sudah tidak ada ya. Mereka tidak tahu bahkan bidan itu apa dan siapa. Kemudian melanjutkan kegiatan studi bandingnya berlanjut ke negara Jerman. Nah, kalau di Jerman masih lumayan ya, masih ada bidan, masih eksis. Bahkan ada bidan yang home service, home care ya. Dan di Jerman itu kabar baiknya adalah bidan itu sangat-sangat dibutuhkan tenaga bidan itu. Kemudian kita tentu sumringah ya mendengar hal tersebut. Um, Namun peminatnya, jadi kebutuhan tenaga bidan itu sangat banyak, sangat diminati nih pelaku atau praktisi profesi bidan, tapi um, masyarakat di sana yang berprofesi sebagai bidan itu sedikit. Ada kesempatan nih untuk kita bisa memberikan kontribusi sampai dengan ke dunia internasional. Kemudian berdiskusi yang berbicara dengan kedutaan besar di sana. Ternyata kedutaan besar juga sudah mengkomunikasikan ini dengan IBI pusat di Indonesia ya. Dan dari IBI ya, teman-teman bidan di Indonesia itu sebetulnya um, secara kuantitas atau secara jumlah memang sangat banyak. Tapi jika dikaitkan dengan kebutuhan di Jerman sana itu dirasakan kompetensinya belum cukup ya, karena bidan ada yang ada yang bekerja di sana tapi bukan sebagai bidan, melainkan ditempatkan di pusat pelayanan lansia. Jadi yang kita butuhkan di sini itu adalah bidan, tenaga bidan ya, sebagaimana bidan memberikan asuhan kebidanan di Indonesia untuk ibu hamil, untuk ibu bersalin dan lain sebagainya, bukan untuk menjaga lansia, tapi untuk betul-betul menjadi bidan ya. Jadi hal itu merupakan satu tidak miris sih, hanya saja satu kekurangan mungkin ya dari kita tenaga kebidanan pada umumnya di Indonesia yang ternyata kompetensinya dirasakan belum cukup untuk bisa ditempatkan memberikan kontribusi di Jerman sana. Ya karena sepintas saja mungkin kita bisa membayangkan ya, salah satu faktornya adalah teknologi. Jadi literasi digital, literasi teknologi kita, masyarakat Indonesia termasuk bidan di sana masih belum sebaik yang dibutuhkan di Jerman sana ya. Tapi ini ada peluang gitu ya. Memang tidak mudah, tapi butuh banyak dukungan. Satu, kompetensi bidannya. Dua, juga dukungan infrastruktur dari pemerintah ya, baik yang ada di Jerman maupun yang ada di Indonesia. Jadi dengan dukungan tersebut, dan satu yang perlu dinotis adalah kita harus melek digital. Karena itu salah satu kompetensi juga yang dibutuhkan di sana. Kemudian ada cerita juga dari negara Singapura ya. Di sana inilah mungkin yang bisa dibilang miris ya. Jadi di sana bidan itu hanya bekerjanya di klinik, kemudian sehari-harinya hanya untuk membantu dokter mengelap jeli USG dari perut pasien.
Kemudian ada juga cerita dari teman-teman bidan di Malaysia ya. Di sana persalinan itu hanya boleh dilakukan di rumah sakit, yang mana di rumah sakit pun tidak mesti oleh bidan ya, tidak oleh bidan dulu misalnya, kemudian ketika ada masalah oleh dokter atau misalnya ya berdasarkan eh, SOP ada tingkatan yang kompetensinya itu bisa dilakukan oleh bidan. Tidak, di sana mayoritas tidak dilakukan, justru tidak oleh bidan gitu ya, pelayanan kebidanan itu. Jadi mendengar hal-hal tersebut, naluri bidan, seorang bidan itu pasti bergejolak gitu ya, karena sebetulnya bidan itu bisa memberikan kontribusi ya, tapi ternyata um, kita tuh masih masih dianggap ada beberapa negara yang masih menganggap bidan itu ternyata belum semampu itu gitu. Termasuk juga di Hong Kong. Di sana bidannya itu hampir tidak terlihat, tapi yang lebih mendominasi adalah dokter dan nurse gitu ya. Jadi memang berbeda-beda di setiap negara. Cuman melihat fenomena atau penyiaran ini, kita harus sudah sadar dari sekarang, harus sudah notice untuk meningkatkan kemampuan yang mungkin pasti terdengarnya sebagai bidan profesional gitu. Tapi itu memang yang harus kita perjuangkan. Salah satunya adalah melalui mata kuliah ini, yaitu transformasi digital, ada transformasi kita ke era teknologi digital ini. Nah, bagaimana bidan bisa berusaha berupaya untuk meningkatkan kualitasnya ya, terutama adalah um, ya bisa tidak hanya membanggakan ya, tapi juga menunjang bagaimana profesi dan ini bisa dianggap ada ya, harus eksis. Nah, sebagai bidan juga harus mau mendalami dunia digital ya, sebagai tadi salah satunya adalah literasi yang kompetensinya dibutuhkan di seluruh dunia, apalagi di era saat ini. Ibu sebagai bidan yang mendalami dunia digital, meskipun bukan praktisi yang ahli ya secara IT, tapi ya salah satu praktisi yang mendalami dunia digital, kemudian juga mendedikasikan diri ibu ya untuk profesi kebidanan ini dengan tegas, mengajak adik-adik untuk ayo kita belajar ya, karena kalau tidak belajar maka kita tidak akan berubah. Kalau misalnya tidak berubah maka kita tidak akan uh, tidak akan dianggap tidak beradaptasi ya, maka ancamannya adalah profesi bidan bisa punah ya, kalau bidannya tidak beradaptasi, dan itu yang sudah terjadi bahkan di negara lain. Jadi mau tidak mau ya harus mau belajar agar berubah dan bidan menjadi lestari. Dengan melek teknologi, maka salah satu keuntungannya adalah bisa menjalin koneksi. Tidak hanya karena tidak cukup ya koneksi hanya dengan sesama teman satu kelas. Tidak cukup hanya dengan teman-teman kalau sudah jadi bidan, teman-teman satu tempat bekerja. Kita bagaimana bisa mengikuti atau ya bisa update terus, ada pelayanan kebidanan apa nih yang terbaik, yang sekarang, yang terbaru. Nah, cara mengaksesnya adalah dengan memiliki koneksi, ya, dengan mempelajari teknologi saat ini. Meskipun ibu sih optimis ya bahwa bidan di Indonesia ini tidak akan mengalami hal yang sama seperti bidan di negara tersebut ya, karena cukup kuat terlihat bahwa bidan itu memiliki tempat di hati masyarakat, dan siapa sih yang tidak akan bidan gitu ya kalau di Indonesia. Tapi jangan salah ya, kita tidak bisa terlena dengan hal tersebut gitu, dengan um, yang notabene memiliki tempat di hati masyarakat ya. um, ada ada uh, ada kemungkinan atau tidak menutup kemungkinan bahwa profesi ini juga bisa hilang gitu ya, seperti di negara lain. Dan juga jangan salah, jangan underestimate bahwa profesi bidan ini sudah ya, melalui tangan-tangan bidan itu sudah melahirkan orang-orang atau tokoh-tokoh hebat ya di Indonesia. Jadi untuk bidan itu harus eksis ya, supaya bidan lestari, karena bidan itu sangat dibutuhkan di masyarakat, yang mana karakteristik masyarakat itu sangat sesuai dengan treatment yang diberikan oleh bidan.
Nah, ini adalah kondisi masyarakat saat ini, di mana masyarakat saat ini adalah masyarakat yang cukup melek teknologi ya, bahkan di daerah yang apa namanya, daerah yang terluar pun ya, di daerah yang terluar pun itu sudah sangat familiar dengan gadget-gadget, dengan segala hal yang berbau teknologi. Hanya memang mungkin belum se-update atau semaju dengan masyarakat yang ada di tempat, misalnya di kota gitu ya, yang fasilitas atau infrastruktur bagaimana untuk mencapai teknologi itu, terutama teknologi digital itu sangat mudah ya. Tapi mereka sudah tergaungkan dengan dengan teknologi digital ini. Nah, kondisi masyarakat tersebut, baik itu masyarakat yang sebagai transmigran atau digital transmigran maupun yang masih kecil-kecil sekarang mungkin ya istilahnya, atau yang masih muda, sangat muda, adik-adik kecil itu adalah sebagai native digital atau digital native, dan kita saat ini yang menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat tersebut. Sekarang sudah tidak zaman istilahnya ya, kalau misalnya kita memberikan pendidikan kesehatan dengan poster-poster dan mengajak masyarakat untuk hadir di balai desa misalnya ya. Kalau sekarang sudah sangat mudah dengan kita mengupload melalui YouTube, misalnya dengan mengupload melalui media sosial, itu juga sudah bisa menjadi media informasi untuk masyarakat sekitar. Karena itulah ya, dengan teknologi ini membuat lebih cepat informasinya tersampaikan, lebih efisien waktunya, lebih efektif tujuan memberikan informasi tersebut, dan lebih praktis ya. Kita tidak perlu hujan-hujanan, misalnya lagi hujan seperti saat ini lagi sering hujan, kita pergi ke balai desa misalnya ya, masyarakat ada yang kerjanya pagi, ada yang kerjanya malam, kadang akhirnya tidak tersampaikan informasinya misalnya. Kemudian juga lebih murah dengan teknologi ya, yaitu tadi tidak memerlukan ongkos kendaraan ya, meskipun konsekuensi lainnya adalah di kuota gitu, tapi tidak seberat ketika harus mengeluarkan uang untuk ongkos misalnya dengan teknologi. Kemudian dengan kita menyesuaikan diri ya dengan kemajuan iptek saat ini, maka menyesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ya bidan tetap eksis tuh dianggapnya, tetap ada di hati masyarakat, masih sama besar dengan sebelum di era teknologi ini, tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih baik ya. Kemudian dari semua sampai sini bagaimana nih gitu ya, adik-adik bisa jawab mungkin di dalam hati, bagaimana menurut adik-adik mengenai pendidikan bidan yang sedang adik-adik ikuti ya, bagaimana terbayangkah bagaimana usaha menjadi bidan ya, dari mulai mengikuti pendidikan, kemudian juga dari segi biaya apakah murah ya, kemudian terlihat ada pembatasan nih sekarang mulai berlaku tidak lama lagi bahwa bidan di Diploma 3 Kebidanan tidak bisa lagi membuka praktek mandiri ya. Di sana terlihat ada wewenang yang dibatasi. Jadi kalau dari luar ya bisa dibilang berat ya untuk menjadi bidan itu. Tapi bagaimana kita memiliki persepsi mengenai upaya ya, dengan mengenai upaya untuk menjadi bidan yang profesional, persepsi yang positif, sikap yang positif, maka kita bisa mengikuti segala bentuk upaya yang harus kita lakukan ya untuk mencapai tujuan kita menjadi bidan yang profesional. Nah, ini adalah sebuah survei ya dari WHO mengenai global trend. Ini hanya sebagai ilustrasi saja, bukan berarti hanya ilustrasi saja bahwa di suatu wilayah itu ada yang terpisah, yaitu perkotaan dan pedesaan. Nah, dengan adanya wilayah yang dengan wilayah yang terpisah, apalagi kalau di Indonesia itu kan terpisahnya tidak lagi hanya dengan jarak ya, tapi dengan medan geografis yang yang tidak mudah untuk diakses. Ini juga memperuncing
perbedaan antara perkotaan dan pedesaan yang ada di Indonesia. Nah, analisis baru-baru ini menunjukkan bahwa kesenjangan perkotaan dan pedesaan ini masih akan cukup sangat besar malah ya, masih sangat besar perbedaannya, kesenjangannya. Hal tersebut akan menyebabkan demografis yang tidak datang ke kota dengan berbagai tujuan, dengan berbagai maksud ya. Ada yang ingin mendapatkan pekerjaan di tempat yang lebih baik, ada yang ya dengan berbagai ikhtiar dan tujuan. Akan ada pergeseran demografis ya, yang di kota yang kecil akan lebih banyak. Kemudian dengan pergeseran demografis tersebut ini akan menyebabkan adanya signifikan, maaf, yang signifikan ya perkotaan ya. Nah, adanya juga kemajuan teknologi yang signifikan ini akan menyebabkan nih yang namanya handphone atau seluler, kemudian akses internet juga akan meningkat karena kebutuhan ya. Dengan penetrasi tersebut sebetulnya diharapkan adanya peningkatan ya dengan cepat mengenai mengenai akses ke internet. Tidak hanya mengubah mode komunikasinya saja yang tadinya tradisional menjadi modern dengan konektivitas internet yang saat ini sudah memadai, tapi juga harapannya adalah ada perubahan cara mengakses dan memberikan perawatan kesehatan. Ya, di sana hanya dalam bidang atau segi bisnis saja misalnya, tapi harapannya hal tersebut, si penetrasi teknologi ini bisa diakses dalam bidang kesehatan. Nah, termasuk adalah media sosial ya. Jadi media sosial ini memberikan implikasi ya, memiliki implikasi atau memberikan implikasi yang sangat signifikan juga khususnya terkait dengan keterlibatan klien ya yang mungkin masih didominasi anak-anak dan remaja atau dewasa awal yang masih muda-muda ini ya dibandingkan dengan tua. Tapi sama pun mungkin aja bisa melihat ya kondisi orang tua atau bahkan kakek dan ya sudah sangat terbiasa sebetulnya dengan penggunaan handphone ini. Meskipun belum secanggih harus semahir adik-adik gitu ya yang usia adik-adik. Nah, hal ini akan menjadi tantangan kesenjangan ya, kesenjangan yang mungkin hanya akan terlihat tumbuh signifikan di daerah perkotaan saja ya, tapi yaitu tadi menjadi menantang untuk tenaga kesehatan ya, khususnya dalam penyerapan tenaga kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kebidanan atau pelayanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi saat ini. Jadi tidak cukup kita atau adik-adik hanya menguasai asuhan kebidanannya saja, SOP-nya saja, tapi juga dibutuhkan kemampuan penguasaan teknologi ya. Nah, tadi masyarakat, kemudian karakter masyarakat, kemudian bagaimana global trend-nya saat ini, kemudian juga lingkungan yang mendukung. Jadi inilah ya yang disebut dengan pemberdayaan atau swadaya masyarakat ya sebagai lingkungan yang mendukung. Keterlibatan masyarakat ini sangat potensial untuk memberikan dampak perubahan sosial ya dan juga perilakunya. Hal ini akan memperkuat sistem kesehatan misalnya dengan membentuk satgas ya atau kelompok khusus secara online ya seperti saat ini di masa pandemi COVID-19 ini satgas pun sistem kelompok khusus satgas ini diatur secara online segala bentuk kontribusinya apalagi yang jarak jauh ya antar wilayah kabupaten, kota, provinsi sampai akhirnya sampai ke pusat. Itu juga adalah salah satu bentuk lingkungan ya karena satgas ini tidak jarang yang terbentuk di masyarakat, tidak harus sebagai karyawan atau pegawai pemerintahan provinsi saja, tapi misalnya di DHB, nah itu punya satgas COVID-19 ya, itu
kan merupakan bagian dari masyarakat. Kita juga bahkan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar yang ada di Antapani misalnya. Dengan kelompok ini bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka harapannya sih dari mulai pencegahan ya, dari pencegahan gangguan kesehatan, kemudian resiko komplikasinya, resiko ketika gangguan kesehatan atau masalah kesehatan itu bisa menyebabkan hal lain yang lebih buruk. Nah, ini adalah area ya di mana teknologi dan media sosial khususnya bisa kemungkinan akan menjadi atau memiliki peran kunci ya, mengingat jangkauan dan juga penetrasi dari hal tersebut itu semakin meningkat di antara kelompok masyarakat, khususnya di antara kelompok masyarakat yang usianya relatif sangat muda ya, yang mana itu adalah kelompok usia yang sangat menguasai teknologi. Nah, ini adalah e-health and innovation in women's and children's health ya. Jadi inovasi kesehatan berbasis elektronik dalam kesehatan dalam kesehatan ibu dan anak. Data yang ditampung, yang diobservasi oleh WHO dari tahun 2012. Salah satunya ini adalah negara Indonesia, tidak hanya Indonesia ya, tapi seluruh dunia. Nah, ini adalah data yang dihasilkan dari negara kita, negara Indonesia. Di sana pertama dari inovasi e-health ini didapatkan bahwa populasi di negara kita itu 247 juta jiwa. Kemudian diketahui bahwa angka kematian bayi baru lahirnya itu 15% ya. Dan ini masih terbilang mungkin relatif kecil ya, ibu masih agak ragu-ragu atau agak tertahan melakukan ini relatif kecil, tapi menurut ibu pribadi ya tidak ada yang kecil ya, ketika ada satu angka saja kejadian bayi baru lahir yang meninggal, itu kan tidak bisa kecil ya menurut ibu, tapi mungkin ya kalau misalnya dibandingkan dengan angka di seluruh dunia, kemudian ya secara matematis, secara angka atau nomor itu ya terbilang ya sebetulnya kemudian kematian, rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup ada 520 jenazah ibu yang meninggal dalam dalam persalinan ya. Kemudian dan kehamilan sebetulnya termasuk nifas juga sih sebetulnya. Kemudian di sini juga didapatkan data kematian janin per 100.000 kelahiran hidup itu ada 26. Kemudian juga kelahiran bayi yang mati ya. Jadi ibunya bersalin, ibunya selamat tapi bayinya meninggal. Per 1.000 kelahiran hidup itu ada 11. Dan juga didapatkan umur harapan hidupnya itu ada 69 orang ya rata-ratanya. Di sini didapatkan penjelasan di tahun 2002 ya, dari tahun 2012 ini mengenai sistem kesehatan Indonesia itu sudah mulai dikembangkan, termasuk mesin sudah diimplementasikan sejak 2012 ini ya. Kemudian sampai saat ini atau saat tahun ini ya sedang dikembangkan dan diperkuat dalam bentuk draft. Jadi terus perbaikan, terus pengembangan begitu sampai dengan sekarang. Nah, ini juga adalah data lainnya ya mengenai sistem kesehatan elektronik di Indonesia. Di sini juga dijelaskan atau didapatkan data mengenai aktivitasnya. Pertama adalah rekaman data angka kelahiran, angka kematian yang diakibatkan oleh yang menggunakan sistem informasi elektronik didapatkan ya, tapi masih sebagian saja yang tercover. Kemudian data lainnya
kalau Indonesia setidaknya sudah sudah menggunakan sistem informasi elektronik ya, kemudian untuk yang dimanfaatkan untuk pengumpulan data dan juga pelaporan ya sudah dilakukan, tapi masih ada yang belum, yaitu mohon maaf, yaitu Indonesia sumber sistem trackingnya belum bisa menggunakan secara informasi secara elektronik ya, banyak kendala di daerah tertentu ya, untuk melihat infrastruktur digital. Selanjutnya adalah sosial media dan bidan. Jadi bidan itu sama ya sebetulnya sebagai tenaga kesehatan, sama sebagaimana manusia atau masyarakat pada umumnya yang suka atau senang bersosialisasi. Suka kegiatan nongki-nongki gitu ya, nongkrong-nongkrong, atau berkumpul bersama makan siang atau misalnya hangout ya bareng dengan teman bidan atau teman perawat atau teman tenaga kesehatan lainnya, termasuk juga saat mengikuti misalnya ada pelatihan, workshop dan juga seminar. Momen tersebut atau event tersebut tidak jarang dimanfaatkan oleh kita semua bertemu dengan teman-teman dari institusi yang berbeda, misalnya ya kita manfaatkan dimulai dengan interaksi, bercanda, ice breaking, sampai dengan kita bisa berdiskusi, menemukan satu solusi untuk masalah yang misalnya sedang sama-sama dihadapi gitu ya. Kalau misalnya kita ketemu teman, kemudian ada sesuatu yang ingin diceritakan, misalnya, kemudian ternyata apa yang kita ceritakan teman kita itu relate gitu. Bahkan mungkin mengalami masalah yang sama gitu. Jadi akan menjadi lebih istilahnya asik lagi gitu ya. Kemudian mendapat gagasan sebagai solusi. Nah, yang berbeda nih pada saat masa masa di era teknologi tradisional lalu, mungkin hal tersebut kita lakukan secara offline dan solusi yang didapatkan itu hanya memberikan dampak hanya kepada kedua belah pihak yang saat itu sedang berbicara. Tapi kalau hal tersebut dilakukan secara online, ya memanfaatkan teknologi digital saat ini, bisa melibatkan teman-teman lainnya yang mungkin punya masalah yang sama lebih banyak, maka dampaknya akan bisa dirasakan lebih luas lagi ya oleh oleh masyarakat bahkan gitu. Jadi dampaknya akan lebih memberikan impact yang lebih powerful. Kemudian disitulah ya sosial media ini memberikan memberikan perannya, memberikan manfaat yang lebih luas ya, yang memudahkan bidan maupun lainnya dalam memberikan misalnya solusi yang lebih nyata, yang lebih baru, yang lebih efektif, lebih mudah dan lebih praktis. Jadi semuanya lebih efektif. Nah, sebetulnya ya media sosial ini kan adik-adik sudah sangat familiar ya, Ibu yakin gitu. Satu gadget yang yang selalu digenggam dan tidak pernah terlepas dari mata kita, mungkin hanya beberapa menit saja. Jadi sebetulnya definisi media sosial ini sudah sangat lumrah, tapi kita samakan saja ya persepsinya. Oke, terhalang di sini. Nanti adik-adik bisa lihat di materi yang utuh ya. Jadi apa itu media sosial? Nah, istilah media sosial ini adalah ya tadi ya istilah yang sangat umum buat adik-adik. Ini dianggap atau disimpulkan bahwa media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi dan membuat sesuatu, berbagi sesuatu, serta bertukar gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual ya, bisa berupa atau melalui blog misalnya, melalui jejaring sosial, kemudian melalui Wikipedia misalnya ya, atau forum-forum diskusi online lainnya. Nah, ini adalah bentuk media sosial ya yang sangat-sangat lagi-lagi sangat-sangat
familiar Ibu yakin. Email, ada WhatsApp, ya. Kemudian ada Facebook, Twitter, kemudian LinkedIn, Blogspot, Wikipedia, Instagram, dan YouTube. Ini adalah penggunaan media sosial saat ini ya, yang menawarkan untuk orang-orang atau masyarakat atau netizen untuk bisa memposting pengalamannya serta untuk menjalankan aktivitas ya, dan semua sharing tersebut dibagikan seketika. Sekarang sudah sangat lumrah ya, sudah sangat terbiasa dengan email ya, dengan chat misalnya, media sosial lainnya. Kemudian sebagian besar orang itu ya, selain sudah terbiasa dengan platform yang ada saat ini, bidan juga yang terlibat di media sosial itu bisa menggunakan platform-platform tersebut sebagai sarana penyebaran informasi, selain hanya sekedar men-share pengalaman aktivitas secara seketika saja. Kemudian dari manfaat media sosial sebagai sarana itu bisa menjadi alat yang tepat ya untuk kita bisa sadar atas isu, atas hal-hal yang terjadi di belakangan ini ya, terutama isu yang terkait dengan kebidanan. Tadi bisa berbagi informasi sebagai sarana informasi baik oleh untuk sesama bidan, boleh juga untuk bidan dengan kepada kliennya, bahkan untuk mengorganisir sebuah acara ya. Contohnya memobilisasi dukungan masyarakat kemarin gitu ya, ada isu mengenai undang-undang anti kekerasan seksual. Ya, di sana bisa kita memaksimalkan kontribusi melalui media sosial atau jejaring sosial. Nah, media sosial dalam pelayanan kebidanan di masa pandemi yang pertama dari bidan ya. Jadi dari bidan ini memaparkan terutama di praktik mandiri bidan ya. Ini adalah rangkuman dari laporan praktik mandiri bidan di mana rasanya pemanfaatan media sosial untuk pelayanan kebidanan di masa pandemi ini bisa sebagai media kegiatan kita secara personal dikembangkan menjadi media penyuluhan, dan ini menjadi lebih luas lagi. Yang dulunya mungkin hanya dilakukan oleh organisasi atau instansi tertentu, sekarang sudah mulai aktif digunakan oleh bidan-bidan secara umum. Kemudian untuk KIE misalnya ya bisa dilakukan juga secara digital. Jadi ini sangat-sangat diminati untuk masyarakat saat ini. Kemudian juga pengembangan untuk aplikasi dan informasi ya. Ini kita kolaborasi antar provider, kemudian di sini ya, provider internet, kemudian peningkatan kolaborasi antara fasilitas pelayanan kesehatan juga antar provider bidan misalnya dengan pasiennya. Kemudian untuk Unifas bisa sebagai media online gitu ya, memanfaatkan media sosial ini. Dan ini disesuaikan dengan daerah yang terdampak COVID-19 terutama ya, seperti saat ini. Kalau misalnya di daerah misalnya yang zona merah misalnya sudah mutlak ya, tidak boleh kita kunjungan secara langsung, kecuali hal-hal yang sifatnya darurat. Kemudian dari ini juga rasanya menggunakan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan solusi inovatif. Ini sebenarnya sudah terrealisasikan bahkan oleh IBI sendiri ya, seperti sudah ada Halobid gitu ya, atau misalnya dengan atau oleh pihak-pihak swasta. Ada telemedicine, kemudian ada konsultasi online yang bisa dilakukan di sana, kemudian juga bisa di sana sebagai media aplikasi KIE serta lainnya. Nah, strategi penggunaan media sosial ini menjadi salah satu strategi yang bahkan sekarang dilakukan di seluruh dunia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Kemudian dari segi kliennya, klien bisa menjadi rajin ya mencari informasi yang tepat, benar, dan terpercaya mengenai COVID-19. Sekarang sudah ada juga mulai platform-platform yang
menggalakkan anti hoax ya. Jadi masyarakat bisa lebih aman dalam mengakses informasi yang lebih valid ya. Kemudian bahkan yang menjadi salah satu program kebidanan yaitu P4K ya. Salah satunya adalah dengan menempelkan stiker. Itu bisa dilakukan sendiri oleh klien kita dibantu keluarganya dengan arahan atau bantuan dari tenaga kesehatan melalui misalnya media komunikasi telepon, chatting, video, tutorial dan lain-lain. Kemudian, melalui media sosial ini, komunitas bisa mengandalkan fasilitas kesehatan terpercaya. Sorry, bisa mengandalkan fasilitas kesehatan setempat dan organisasi komunitas terpercaya melalui media sebagai sumber informasi. Informasinya yang termutakhir, terakurat, serta sesuai dengan konteks dalam bahasa setempat. Nah, ini juga tidak kalah tidak kalah membantu ya dengan kehadiran komunitas mem, apa yang memanfaatkan media sosial ya, bisa misalnya di daerah mana ya, misalnya di daerah Dago ya, di daerah Dago sekarang tidak hanya Dago ya, di wilayah-wilayah Bandung lainnya juga sebetulnya sudah sangat banyak akun-akun yang menyediakan informasi tentang daerah setempatnya. Kadang kita bisa tahu dari sana kan, kita misalnya mau pergi ke suatu tempat, kita lihat di akun tersebut apakah sedang macet, apakah sedang banjir, ataukah ada kejadian-kejadian tertentu. Jadi kita bisa lanjut nggak nih ke daerah tersebut, atau misalnya kita tunda dulu karena ada banjir atau lain-lain. Dan akun tersebut juga menyediakan informasi dalam bahasa yang sesuai dengan daerah tersebut ya. Ada akan dari atau istilah yang khas di daerah tersebut. Nah, hal ini akan memberikan informasi yang termutakhir dan akurat ya untuk pengguna sosial media sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk klien juga ada akhirnya bisa mengakses informasi tentang ketersediaan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh source atau sumber daya khusus ya untuk memastikan dasar dulu pemberian asuhannya itu tetap berlangsung. Jadi terkadang meskipun tidak darurat tapi sangat penting misalnya pemberian pelayanan KB. Nah, karena adanya dampak pandemi COVID-19 ini tidak bisa diakses seperti jadwal sebelumnya, maka justru bisa kita dapatkan informasi dengan pemanfaatan media sosial. Bahkan sekarang sudah banyak ya yang menggunakan aplikasi untuk daftar. Ya, jadi ke sana hanya tinggal kita mendapatkan pelayanannya saja. Itu sangat memberikan sangat efektif ya. Kita lama ngantri misalnya ya, kemudian ya lebih efektif untuk kita bisa melakukan kegiatan lainnya. Nah, ini ada 4 syarat untuk mengembangkan pendekatan komunikasi digital. Yang pertama adalah transparent. Semua orang bisa mengakses dan semua hal yang diakses, diupload itu terdokumentasikan secara digital ya. Untuk itu semua orang yang terlibat di dalam komunikasi digital ini harus jujur, kemudian juga baik itu mengakses atau memberikan informasi juga harus dari sumber yang jelas ya, bahkan kalau perlu dicantumkan kreditnya dari mana gitu. Jangan sampai kemudian pada akhirnya bisa bergulir menjadi bola liar ya, gosip yang kemudian memberikan informasi yang salah untuk masyarakat. Kemudian harus autentik ya. Autentik ini adalah unik dan ide ini belum pernah di-share sebelumnya atau belum pernah dibuat sebelumnya. Jadi informasi mengenai kesehatan ibu dan anak di dalam perspektif agama misalnya ya, itu merupakan
sesuatu yang belum banyak ditemui di media sosial. Ini bisa menjadi source atau sumber untuk penyebaran informasi mengenai kesehatan ibu dan anak. Jadi ketika mau melakukan komunikasi digital, salah satunya harus unik ya supaya bisa di notice oleh netizen atau audiens. Kemudian genuine ya, jadi genuine ini asli, tidak dibuat-buat, bukan untuk pencitraan misalnya. Kemudian percakapan melalui sosial media yang dapat didokumentasikan ini akan menjadi cermin apakah sebuah percakapan tersebut memang dilakukan atas dasar kepedulian misalnya ya terhadap suatu permasalahan. Dalam hal ini juga melalui media sosial misalnya Instagram itu berusaha atau diusahakan ya untuk bisa menjalin komunikasi dengan para pengikutnya. Misalnya adalah ya misalnya media sosial yang digunakan adalah Instagram. Um, memaintain bagaimana bisa menjalin komunikasi dengan pengikutnya, kemudian juga misalnya dengan memanfaatkan fitur IG Live gitu ya, IG Live dari Instagram, ataupun misalnya komen di sana ada fitur komen ya di konten-konten yang diposting melalui Instagram misalnya. Jadi melalui komunikasi tersebut akan terdokumentasikan bagaimana interaksinya sehingga syarat untuk bisa mengembangkan pendekatan komunikasi digital adalah harus genuine, tidak hanya untuk pencitraan karena suatu saat itu akan terbukti, apalagi sekarang apa-apa bisa di-capture ya, itu akan terbukti bahwa tidak genuine nih misalnya sikap terhadap audiens A atau follower A misalnya ya berbeda dengan follower B. Kalau misalnya tidak genuine, mungkin dengan follower B-nya akan terkesan diskriminatif misalnya ya, di sini bisa terdokumentasikan dan bisa dinilai oleh masyarakat. Kemudian sincere ya atau kejujuran. Nah, di sini juga ada sebuah kepedulian ya, misalnya yang ditunjukkan dan itu harus tulus, harus jujur. Kemudian kalau misalnya ketulusan yang diekspos kepedulian yang diekspos di media sosial misalnya ya tidak nampak tulus, maka akan ketahuan bahwa sikap tersebut adalah tanda kutip titipan gitu ya dari sponsor, dari pihak ketiga gitu. Misal selebgram yang di-endorse tapi tidak sincere gitu. Jadi misalnya sebetulnya tidak digunakan tapi hanya demi keuntungan finansial saja, sehingga informasi yang diberikan kan berarti juga belum tentu betul ya. Maka perlu ya untuk konten terkait dengan kesehatan ibu dan anak ini perlu komitmen ya, perlu komitmen untuk bisa menginformasikan, memberikan atau men-share kepedulian yang sifatnya tulus ya, karena hal tersebut merupakan salah satu kebutuhan dasar akan informasi mengenai kesehatan ibu dan anak yang harapannya bisa sampai ke masyarakat ya, sehingga bisa memberikan dampak untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Kemudian berbagi ya. Jadi keberadaan akun sebagai sumber ya dalam memberikan informasi terutama kegiatan kesehatan ibu dan anak ini perlu disokong dengan kelompok lainnya yang mendukung konten melalui media sosial. Jadi ini akan menggaung terus-menerus di-share dan di-share, ini namanya menjadi amplifier dan menjadi kekuatan khusus ya yang mungkin tidak jarang kita misalnya upload atau share, memposting tentang sesuatu yang memang butuh sekali nih dukungan dari netizen. Nah, tidak jarang tersebut bisa terjadi netizen bersatu untuk memberikan dukungan dan akhirnya tujuan dari kampanye tercapai. Nah, dari sekian banyak keunggulan, manfaat yang bisa kita rasakan dari penggunaan media sosial ini, ada juga kelemahannya atau weakness-nya ya.
Ini hanya sebagai salah satu contoh saja, misalnya dengan pemanfaatan LIC ya kan. Masih ada kekurangan nih dari AJ, misalnya kalau misalnya kita live ya, itu jarang suaranya jelas, kemudian interaksi antara keduanya kurang mulus, kemudian masih banyak kendala-kendala yang biasanya memang terkait dengan teknis karena infrastruktur sekarang sudah cukup affordable dari harga, kemudian ketersediaan fasilitasnya juga sudah mudah didapatkan. Kemudian sasarannya, nah ini yang harus hati-hati ya, perlu lebih spesifik lagi ketika kita membuat suatu akun dalam rangka penyebaran informasi kesehatan ibu dan anak atau informasi kebidanan. Kita harus spesifik. Hal tersebut mau kita share untuk siapa, sasarannya akan berbeda ketika konten yang kita share itu ditujukan untuk orang tua misalnya, kemudian ditujukan untuk anak-anak atau misalnya untuk remaja, ya bahasanya akan berbeda, sehingga konten yang kita lebih mudah dicerna ya oleh followers kita. Kemudian jadwal, ya ini juga dibutuhkan untuk kita pembuat kontennya ya, uh, harus dibuat jadwal kalender konten mengenai pesan mengenai KIA ya, sehingga dapat di-share kembali. Jadi perlu momen. Tidak bisa kita kalau di sosial media gitu ya, tidak bisa kita asal waktunya ya, mengingat ada yang namanya ada yang namanya algoritma gitu ya, bagaimana kita bisa membuat audiens tertarik waktu-waktu yang tepat, kemudian terlebih lagi kalau misalnya saat tersebut berbarengan dengan peringatan momen tertentu. Nah, dalam pemanfaatan media sosial juga di sini ada kewaspadaan ya, karena dibutuhkan kewaspadaan ya, karena ada tanda kutip perangkap nih adik-adik yang perlu banget hati-hati. Jadi di dalam pemanfaatan media sosial ini beberapa pembelajaran besar nih ya dari khususnya bidan. Kalau misalnya dulu kita nih dengan sesama bidan lainnya ya, ketika dinas di rumah sakit misalnya atau lagi dinas di tempat kerja itu, misalnya setelah memberikan pelayanan atau ketika kita sedang standby di ruang bidan misalnya ya, kemudian kita sebetulnya berkoordinasi, maksudnya berkoordinasi tapi santai misalnya, kemudian pada akhirnya itu bisa saja terkesan seperti menceritakan. Untuk orang-orang yang tidak paham mungkin itu akan dikiranya merupakan sebuah pelanggaran etika. Kita men-share apa yang seharusnya menjadi rahasia atau hak privasi klien. Duduk di ruang kerja misalnya atau sambil makan siang, bincang-bincang. Hal tersebut kalau misalnya istilahnya ya tidak ada orang lain yang tahu, ya bisa aman-aman saja ya. Kalaupun itu tadi, kalau misalnya ada orang yang kemudian datang dan salah paham, ya masih dampaknya hanya mungkin dari mulut ke mulut. Tapi kalau misalnya hal tersebut dilakukan sekarang di ruang atau di dunia virtual gitu ya, maka resiko keamanannya akan berbeda. Ya, ada baik itu yang kita kita sertakan keamanan saja masih bisa bisa di kebobolan ya, entah itu hacker lah, entah itu sistemnya error lah misalnya. Apalagi yang memang dengan sengaja kita melakukan share informasi tersebut di ruang yang semi publik atau bahkan publik gitu ya, di forum-forum virtual. Nah, ini harus hati-hati dengan resiko-resikonya ya. Namun lingkungan online dan juga komunikasi melalui media sosial ini ada faktor-faktor lain. Misalnya apa yang kita katakan
ya, dan bagaimana kita mengatakannya di ruang atau forum virtual tersebut itu dapat dibaca misalnya oleh siapa saja dan akan tersimpan di dunia online selamanya. Berarti kita sebagai bidan nih, sebagai profesional kesehatan harus berhati-hati dalam memproyeksikan persona profesional ya, bukan persona tapi persona. Ketika ada yang memakai seragam Stikers Dharma Husada, berarti yang membawa bendera Dharma Husada. Apa yang ada dilakukan akan memberikan dampak kepada orang-orang lainnya yang memegang atau membawa bendera yang sama. Itu namanya persona ya. Ketika baik, maka yang lain akan ikut akan ikut memiliki kesan yang baik di masyarakat atau sebaliknya. Nah, itu pun yang terjadi ya di komunikasi online kita. Kemudian, mungkin aturan praktisnya adalah untuk terlibat di dalam media sosial, apapun itu media sosialnya, adalah Anda ya, dengan sedikit lebih serius Ibu sebutkan, Anda menulis atau misalnya mengatakan sesuatu yang tidak ingin Anda baca di papan pengumuman masyarakat ya, ibaratnya halaman depan surat kabar nasional atau atau misalnya headline. Apa yang Anda tidak ingin orang lain tahu, sebagaimana orang lain membaca papan pengumuman di masyarakat tersebut, maka jangan Anda publish atau share di dunia online. Misal, kita merasa memiliki hak kebebasan berpendapat misalnya, atau misalnya kita memiliki hak untuk mengapresiasikan diri dengan mengupload foto yang ketika kita menggunakan pakaian yang minim. Tadi ya, aturan praktisnya. Apakah adik-adik juga akan menerima siap apabila foto tersebut kita pandang misalnya di kampus? Apakah siap ketika foto tersebut kita pajang di papan pengumuman masyarakat? Itu simpelnya. Kalau misalnya tidak siap, maka tidak perlu diupload. Ya, itu merupakan salah satu cara kita mengukur efek dampak panjangnya. Ya, kalau misalnya siap, ya enggak gitu ya, dan segala konsekuensinya. Ya, jadi penggunaan media sosial atau media online ini memang mudah penggunaannya, tapi tidak mudah dalam menjaga hal-hal lain yang berisiko ya. Nah, dalam yang sudah nih dalam penerapan media tradisional itu memiliki karakter yang berkata dirinya itu kaku, ya tadi ya. Jadi harus selain jenis medianya yang misalnya harus berbasis paper atau kertas, misalnya berbasis sesuatu yang fisik, kemudian pendekatan advokasinya juga kaku ya, tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat saat ini. Misalnya kita mau memberikan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi. Kalau dulu kita harus menggunakan edaran-edaran berupa flyer atau brosur ya, itu kan cara membuatnya saja sudah tidak mudah ya. Selain desain, kita harus pergi ke penerbit, kita cetak, kita perbanyak, membutuhkan biaya untuk memperbanyaknya. Kalau sekarang dengan satu kuota internet saja kita sudah bisa men-share-nya untuk berjuta-juta orang bahkan ya. Dan itu juga menjadi berbeda dengan karakter sasaran masyarakat saat ini yang dibilang dengan kaku, tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang perlu juga menjadi perhatian ya, tidak serta-merta bahwa media tradisional ini begitu saja ditinggalkan karena kita masih punya klien yang sasarannya adalah
misalnya lansia ya, yang memang kebutuhannya harus menggunakan media tradisional gitu. Jadi ini tidak serta-merta kita tinggalkan. Nah, ini adalah salah satu penelitian ya, penelitian yang dilakukan terhadap atau mengenai perilaku di media massa, khususnya tenaga kesehatan. Jadi didapatkan ada 3% postingan yang tidak profesional. Yang pertama ya, adanya misalnya pernyataan diskriminatif. Ya, ini adalah hal yang dilakukan oleh oknum dokter. Ada pernyataan diskriminatif yang berbau rasis atau sara ya. Kemudian ada potensi pasien dan kata kasar ya, misalnya ini hanya contoh kalimat yang diungkapkan, misalnya ada kata-kata sialan ya dan kata-kata kasar lainnya. Kita punya kebebasan untuk berpendapat, tapi hal tersebut akan menjadi salah ketika mendiskriminasi, ketika menyerang atau bermaksud dengan sengaja menyakiti ya terhadap orang lain, dan ini sangat-sangat tidak etis apabila dilakukan oleh tenaga profesional. Kemudian ada juga postingan mengenai materi seksual yang eksplisit atau vulgar ya. Ternyata itu masih ada yang dilakukan oleh tenaga profesional, meskipun oknum tenaga profesional dalam hal ini dari penelitian tersebut adalah dokter, oknum dokter. Ya meskipun sedikit tidak persen, tapi jika ada ya itu tetap menjadi satu masalah untuk kita semua. Dan ini adalah netiquette ya, dan juga media sosial. Jadi bagaimana kita terlibat dalam media sosial dan tetap aman gitu ya. Sementara Ibu yakin sih sebetulnya dengan kesalahan-kesalahan tadi, pada contoh yang tadi itu tidak akan dilakukan oleh bidan ya, meskipun kalau fenomena oknumnya ada, bidan pun ada yang pernah, tapi Ibu yakin ada yang tidak akan melakukan hal ini. Nah, itu kan merupakan perangkap tadi yang harus diwaspadai, yang perlu diperhatikan, dihindari, jangan sampai terjadi. Kemudian ada netiquette atau etika bermedia sosial, atau apa ya disebutnya, apa itu kalau masyarakat di internet itu apa ya, masyarakat di internet itu namanya netizen, sorry netizen ya. Jadi etika yang diterapkan oleh netizen dan yang apa, jadi media sosial adanya ketika kita berinteraksi di media sosial, maka akan terjadi kurangnya isyarat bahasa tubuh. Hal tersebut akan menimbulkan dampak ya, salah baca, ada yang kurang hati-hati dalam membaca, ada juga yang malas membaca meskipun hanya 3 menit misalnya ya. Salah baca maka akan disalahartikan juga. Kemudian bahkan ketika kita mengetikkan ya huruf kapital dan jumlah huruf yang salah saja ya, itu akan terkesan menjadi sesuatu yang tidak sopan. Misalnya adik-adik, Ibu tidak jarang ya mengingatkan mahasiswa untuk tidak mengetikkan ya dengan jumlah A yang lebih dari 1. Itu akan menjadi asumsi teriakan, dikiranya sedang, atau misalnya ibu, bu gitu ya, IBUUU. Nah, ibu mengira mungkin itu hal yang biasa, sangat biasa ya, sesuatu yang bahkan dikatakan normal mungkin di kalangan adik-adik, tapi itu akan berbeda oleh generasi lain yang berbeda. Ibu, nah huruf U yang banyak itu akan menjadi satu intonasi seruan, begitupun ya. Jadi kesannya akan menjadi tidak sopan, maka sikapnya bisa saja berubah ya. Kemudian jaga agar email tetap pendek dan letakkan bagian penting di kalimat awal ya. Jadi intinya kita sudah bisa membaca di awal kalimat, tidak perlu bertele-tele. Jangan lupa mencantumkan subjek email dan itu merupakan topik emailnya, supaya kita tahu apa yang dikirim ini tentang apa gitu ya. Ini juga sudah Ibu share sebetulnya sebelumnya di bagaimana kita menerapkan etika kepada dosen ya. Kemudian
jangan memaksakan untuk meminta tanggapan segera. Apapun itu, email, WhatsApp, SMS, apalagi, atau media chatting lainnya. Di spam dosennya, ibu tidak dijawab terus. Nanti pesan yang dikirimkan akan turun lagi ke bawah, akan lagi ke atas ya yang terbaru, lagi ke atas, sedangkan tidak sedikit yang kita perlu jawab ya. Jadi sebetulnya mencari masalah sendiri kalau begitu. Jadi bersabar saja. Kemudian jangan Oke, ketika mau mengkomunikasikan tentang hal-hal yang personal, maka hubungi juga secara personal. Jangan ditanyakan di tempat semua orang bisa melihat, misalnya grup WhatsApp menanyakan tentang em, apa kemarin kamu jajan pakai uang saya, misalnya ini eh, terus belum dibayar, kapan mau bayar, misalnya ini hanya contoh satu hal yang cukup ekstrim. Jadi kalau misalnya ada hal personal yang ingin ditanyakan ya langsung chat secara personal, hubungi secara personal. Jangan melakukan percakapan pribadi secara terbuka, yaitu tadi salah satunya. Kemudian bersikap sopan dan santun, meskipun dan justru kalau secara online itu kita lebih besar lagi ya seuzannya gitu. Perkara misalnya kita kalau misalnya sesama perempuan misalnya ya, berkomunikasi itu bertatap mata, eye contact yang baik itu. Kemudian sama-sama berhadapan seperti ini, tidak kalau misalnya ibu memiringkan saja posisi duduk seperti ini, itu akan menjadi satu bahasa yang berbeda. Apalagi kalau mata ibu seperti ini ke sini. Nah, padahal ibu sedang melihat wajah lawan bicara ibu yang layarnya itu ada di depan ibu sebelah kiri. Kebetulan kamera ibu ada di sebelah kanan gitu. Nah, itu juga bisa menjadi sesuatu yang tidak sopan ketika salah ya, salah menempatkan atau keliru menempatkan sesuatu. Kemudian pastikan pesannya benar. Ketika mau diposting, ketika mau dikirim, baca ulang, tanya diri sendiri ya mengenai kira-kira lawan bicara kita akan akan menanggapinya seperti apa. Kemudian hindari penggunaan kata-kata tidak senonoh ya. Selain terdokumentasikan, itu akan menjadi satu pelanggaran. Kemudian menghindari gambar yang mengorbankan, menghujat, dan memfitnah, rasis, seksis, dan anti agama. Itu menyinggung secara sengaja. Kemudian menghindari memposting atau memberi tag foto teman yang tidak oke, agak terhalangi di sini. Yang tidak menyenangkan tanpa konfirmasi. Ya, kadang kita saja kalau misalnya foto bersama, kemudian yang diupload itu yang bagus hanya yang menguploadnya saja posisinya ya, posenya misalnya atau ekspresinya. Itu saja kadang sudah cukup menyebalkan kesannya. Apalagi ini kalau misalnya sengaja mengupload kita lagi ketiduran di kelas mangap misalnya ya posisi mulutnya gitu. Itu juga harus dihindari. Kemudian perlakukan semua orang secara positif dengan benar, dengan baik, tanpa tendensi negatif, yang maksud negatif, jahat, jahil. Kemudian sadarilah foto Anda sendiri dan pastikan sesuai dengan secara profesional. Dengan tujuan memproyeksikan citra profesional ini, ya sebagai contoh misalnya ibu tidak jarang ada adik-adik mahasiswa atau bahkan rekan kerja gitu ya, yang ketika menchat ibu melalui WhatsApp misalnya, kadang kan ada beberapa yang kita belum save nomornya atau sudah ada pun kita sepintas yang paling pertama kita lihat adalah foto profilnya. Ya, kalau tanda kutip foto profilnya aneh, itu akan mempengaruhi kesan kita kepada orang tersebut. Jadi, memang sih kita kadang ingin foto profilnya sesuai dengan keinginan kita, tapi ada momennya. Kita lagi berkomunikasi dengan siapa nih? Contoh misal, ibu seneng kalau misalnya ibu pakai foto profil yang ibu pakai baju warna biru misalnya ya. Jangan biru deh. Misalkan ibu pakai baju main gitu.
yang pokoknya nampaknya tidak profesional misalnya. Kemudian ibu harus menghubungi misalnya Bunda Yani. Nah, kalau di kenyataannya kita berhadapan dengan Bunda Yani, ibu berhadapan dengan Bunda Yani, misalnya yang sebegitu kita itu tidak panas, maka sama halnya dengan foto profil yang kita kan sangat merasa tersebut misalnya. Jadi kalaupun kita suka ketika kita mau komunikasi, setidaknya dulu selama kita komunikasi. Tapi ya mau tidak mau misalnya mereka tersimpan atau profil kita bisa dilihat oleh beliau, ya berarti kita tidak bisa memasang kalau misalnya kita mau memberikan persona profesional, kita tidak bisa memasang foto profil yang pada akhirnya membawa kesan kurang baik. Ya, itu juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Waspadai pengaturan privacy ya, kalau jika diperlukan kita mengaktifkan kode kunci, password ya, dan lain-lain. Kemudian jika orang lain membuat kesalahan, maka berbaik hati, karena itu juga pasti sering kita lakukan atau pernah kita lakukan yang menyebabkan orang lain salah paham. Hormati kekayaan intelektual. Salah satunya adalah memberikan kredit atas apa yang kita share. Selain memberi informasi sumber yang jelas tentang informasi yang kita share, itu juga sebagai bentuk penghormatan atas karya orang lain. Misalnya kita mengupload video, mengupload foto atau lainnya. Maka cantumkan kredit siapa pemilik asli karya tersebut. Kemudian unggahlah postingan hal-hal yang menarik dan berguna. Pastikan kebenarannya, pastikan itu selain memberikan manfaat atau dampak terhadap kita yang memposting, tapi juga bisa memberikan dampak yang terhadap orang lain yang melihat postingan tersebut. Kemudian ada aturan praktis, Ibu ulangi ya, jangan memposting apapun yang kita tidak ingin dilihat oleh orang lain di papan pengumuman masyarakat ya, atau di mading kampus misalnya, atau di headline laman berita misalnya. Itu adalah aturan praktis yang sederhana. Kemudian ini adalah solusi digitalisasi ya. Jadi solusi digitalisasi bahwa bidan mau tidak mau harus melek digital, dan mahasiswa sekarang belajar online seperti ini pasti kan awalnya ada penolakan, ada ya beberapa yang melakukan atau merasa ada penolakan dari dirinya, tidak suka, karena tidak biasa misalnya. Tapi sekarang sudah bisa dilakukan dengan sangat baik. Nah, itu kan semua akibat dari pembiasaan ya. Nah, inilah ya yang menjadi masalah bidan atau fenomena ya, fenomena masalah bidan saat ini. Yang pertama, di masa revolusi industri 4.0 saat ini ya, yaitu masa industri teknologi digital. Dengan adanya transformasi digital yang tadinya kita lakukan menggunakan kertas, sekarang menggunakan komputer, ada yang namanya disrupsi. Disruption adalah ya, merupakan gangguan, tapi karena yang tadinya kita butuhkan ada efisiensi, kemudian biaya operasional yang hemat, kemudian efektivitas, tapi kita tidak mau menggunakan komputer ya, dan meninggalkan kertas. Jadi kita harus beralih istilahnya komputer. Jadi kita beralih dari penggunaan kertas yang harus beli terus-terusan, kita beralih ke komputerisasi sistem digital. Nah, ada penyesuaian tersebut itu dibilang adalah gangguan, karena kita harus belajar, kita harus merubah kebiasaan dan lain-lain ya. Adanya gangguan, perubahan sesuatu yang mengganggu zaman tersebut dibutuhkan necessary disruption atau gangguan yang dibutuhkan ya. Ini bukan tanpa tujuan. Ketika kita sudah menguasai teknologi ini, maka kita sudah berhasil menghadapi disruption tadi, dan akan ada banyak masalah lainnya yang bisa dibantu oleh bidan secara digital. Itulah karena kita harus melek teknologi.
Kemudian itu yang ya, industri ini. Kemudian ada COVID-19 ini, di mana akses pelayanan kebidanan itu sekarang sedang tidak bisa dicapai oleh masyarakat atau klien, tapi pelayanan kebidanannya harus tetap berlangsung. Nah, ini bisa diakses secara elektroniknya ya. Misalnya MOI, kita bisa pesan pelayanan melalui aplikasi tersebut. Ada pelayanan yang bisa dilakukan secara digital. Ya, jadi ada masalah yang bisa dibantu oleh bidan yang menguasai teknologi digital ini. Maka akan meningkatkan kualitas di segala aspek, ya, aktivitas dan lain-lain. Ini adalah sebagai contoh dulu kalau mau menggunakan janin, kita harus menggunakan yang namanya linek atau monoaural ya. Kita udah langsung ke menggunakan monoaural ini ke pasien. Kemudian lagi tangan kirinya ini kita harus memegang nadi ibu ya, membedakan tangan yang nggak ada tangannya. Nah, meskipun sekarang masih tetap harus dikuasai ya, karena kita tidak menutup kemungkinan ada di kondisi yang kita tidak punya teknologinya. Nah, ini adalah sesuatu yang dulu kita lakukan satu-satunya cara mengetahui DJJ. Kita tidak tahu ya, sekarang kita saat adik-adik belajar menjadi calon bidan, fungsi pendengaran masih banyak. Seperti dengan bertambahnya umur tidak menutup kemungkinan pendengaran kita berkurang. Saya ini sekarang yang dokter ya pasien sendiri yang pasti dengan Dopton atau Doppler ini kita bisa secara dengan telinga telanjang tanpa alat yang digunakan ke alat ini sudah ada sistemnya, bahkan itu secara manual ya, berteratur atau tidak teratur frekuensi sama-sama. Kalau sekarang di kebidanan juga kalau diarahkan kalian sudah dibilang langsung paham ya. Apalagi bidan ini yang membuat dan dia lebih praktis lagi. Kemudian juga SDG nih, kalau di tempat terpencil ini akan sangat membantu karena kita tidak perlu membawa pasien ke dokter spesialis objin untuk mengetahui kondisi yang yang sebenarnya dulu gitu. Sekarang kita bisa menggunakan alat ini pasang di konvensional yang ada di rumah sakit yang besar, ada yang kecil ya, besar, kemudian alat yang satu di sini tadi untuk mengukur kontraksi satu ini tempat jadi untuk mengetahui detak jantung janinnya. Kemudian ketika bayinya janinnya bergerak gitu. Jadi sebetulnya yang dialami oleh pasiennya serupa dengan alat aslinya kayak saja ya. Di rumah sakit bidan oleh alat saja dalam masih itu itu menangkan dan dari sisi ini kita bisa di sana akan terlihat juga dan bisa dibaca dari jarak jauh. Itu kan sangat ini khusus yang tinggal fungsinya akan akurasi dan lain-lain. Sekarang kan hanya menggunakan misalnya laptop dan alat cetaknya juga di sana masih
menggunakan konvensional gitu, atau bahkan bisa menggunakan printer biasa ya. Atau dokumennya arsipnya cukup disimpan secara digital saja. Aduh, kaget. Ya, selanjutnya ini ada kartograf. Jadi nanti adik-adik akan belajar mengenai pendokumentasian. Kartograf ini kita untuk memantau observasi ibu yang akan melahirkan. Di sana ada tindak dan garis waspada yang menjadi indikator kita merujuk pasien atau tidak salah satu faktor. Kalau kita yang cairan pasien misal gitu ya, atau obat atau apa gelas teh manis yang disimpan di dekat kertas saya sesak gitu. Kita sudah bisa mendeteksi input dan sebagainya resiko dan klik gitu ya, touch di aplikasinya dan semua bisa tetap dimanfaatkan. Kemudian salah satu aplikasi yang ibu terlibat dalamnya namanya ePotion. Ini adalah yang formnya mengisi ini harus mungkin buku besar takut sampai di sana. Ini merupakan salah satu pionir digitalisasi tapi aplikasi kelebihannya adalah dibuat dengan berbasis action research. Jadi tidak hanya kita menyediakan aplikasi yang canggih saja, ternyata tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat yang belum bisa secanggih itu. Kita kembangkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kemauan penggunanya. Ya. Sampai saat ini aplikasi ini ada yang diperuntukkan untuk dikatakan ya kalau saya kasih tahu ya memang melalui ya atau istilahnya guidance penyembuhan ibu ya terutama dalam memantau perkembangan ibu dan bayi atau anak. Jadi tinggal membuka kita dan ini tentunya diaplikasikan pada masyarakat yang sudah sesuai karakteristiknya, yaitu yang sudah bisa mengoperasikan gadget atau smartphone. Ya, itulah pemanfaatan atau penggunaan media sosial dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian penyebaran informasi dan juga digitalisasi dalam yang merupakan salah satu solusi di pelayanan kebidanan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih kepada semua, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kendala teknis khususnya yang tadi dialami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.